Pemirsa, 2 hari lagi tim nasional Indonesia bakal melakoni partai hidup mati melawan Jepang. Yang perkasa di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah partai hidup mati lantaran hasil positif sangat dibutuhkan timnas untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada 2 tahun mendatang. Kita akan membahas topik ini bersama analis sepak bola Kesit Handoyo serta pemimpin redaksi bola.com dan bola.net Erwin Fitriansyah yang hari ini sudah hadir di studio. Halo Bang Erwin, Bang Kesit, apa kabar? Halo juga, Alhamdulillah baik. 2 hari lagi ya jelang laga Indonesia-Jepang, kita akan saksikan bersama. Tapi tentu ini menjadi pertandingan yang boleh saya bilang sangat ditunggu-tunggu nggak oleh khususnya oleh supporter Indonesia, Bang Kesit? Sangat itu. Kenapa? Ya pertama karena Jepang ini kita tahu lah bagaimana Jepang pada saat ini memuncaki klasemen sementara grup C ya dengan nilai yang nyaris sempurna ya, tidak pernah terkalahkan, 3 kali menang, 1 kali seri, kemudian juga tim yang memang rasa-rasanya sih akan menjadi tim pertama yang bakal merebut tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Kedua, Jepang ini juga punya sejarah dengan Indonesia, ya. Mereka belajar sepak bolanya di Indonesia loh dulu. Oh. Iya, waktu zamannya Galatama, mereka tuh belajarnya di Indonesia. Cuma mereka ngebut, kita jalan di tempat gitu kan. Kalau ngomongin itu panjang lagi nanti ya, lanjut. Iya. Kedua, setiap laga ya di persaingan grup C ini, setiap laga di putaran ketiga ini itu ibarat final. Karena apa? Setiap pertandingan ini poinnya sangat penting sekali ya. Maju atau tidaknya Indonesia, berpeluang atau tidaknya Indonesia untuk lolos dari persaingan grup C, ya apakah itu nanti berada di peringkat ketiga atau keempat, saya katakan seperti itulah. Karena kalau peringkat 1-2 berat. Rasanya nggak mungkin juga gitu ya kalau menurut saya sih, realistisnya ya. Itu sangat menentukan langkah Indonesia berikutnya. Kalau misalnya katakanlah besok kita kalah, terus peluangnya nanti akan seperti apa? Besok seri akan seperti apa? Kalau menang udah pasti peluangnya semakin besar. Jadi ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan duel melawan tim samurai Jepang. Tapi kalau memang Jepang seperkasa itu, apa sih yang paling ditunggu-tunggu oleh supporter Indonesia? Yang ditunggu-tunggu kalau supporter Indonesia sudah pasti bintang-bintang timnas lah ya. Ada Jay Itzes, ya kan, ada Sandy Walsh, ada Orat Mangun, dan satu lagi ada pemain baru kan, ada Kevin Dix ya, sebelumnya sudah bergabung Hilgers ya, walaupun pada pertandingan nanti dipastikan absen. Ada juga Verdong, kemudian juga Eliano Renders ya. Itu dari Indonesia. Tapi kalau dari Jepangnya, saya pikir pemain-pemain Jepang ini namanya sudah sangat familiar ya. Ada Wataru Endo yang bermain di Liverpool ya. Ada Minamino yang juga bermain di Liga Prancis bersama AS Monaco. Ada Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad. Betul, jadi bintang-bintang Jepang ini sangat familiar di publik sepak bola Indonesia. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa kemudian pertandingan menghadapi Jepang ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jadi Indonesia. bukan hanya laganya, tapi melihat langsung para pemain-pemainnya ya. Tapi yang penting yang ditunggu-tunggu hasil. Tentu hasil. Oke. Bang Erwin punya komentar yang sama atau mungkin karena gini, melihat kemudian mereview permainan dari Jepang itu kan dari sebelum-sebelumnya otomatis bisa kita sebutkan ini merupakan lawan yang tangguh gitu ya. Belum terkalahkan sejauh ini. Artinya apa sebetulnya PR untuk timnas Indonesia dalam hal melawan Jepang nanti? Saya nyambung Mas Kesit, ditunggu-tunggu hasilnya. Saya nambahin ditunggu-tunggu dengan deg-degan. Gitu. Karena terus terang ya, Jepang ini merupakan lawan yang paling tangguh di grup C. Nggak pernah kalah, mereka menang terus, hanya sekali seri lawan Australia 1-1 waktu main di Jepang. Mereka menang lawan Cina 7-0, luar biasa. Menang di kandang Bahrain, menang di kandang Arab Saudi. Ini penampilan yang luar biasa dari Jepang. Terus kalau kita tarik sedikit ke belakang, Indonesia di tahun ini sebenarnya udah pernah ketemu sama Jepang. Makanya kita penasaran nih. Saya terus terang penasaran dengan skuad Indonesia yang sekarang, dengan pemain-pemain yang baru, yang pemain diaspora yang baru masuk, termasuk Kevin Dix. Seperti apa hasilnya? Waktu awal tahun di Piala Asia, Indonesia lawan Jepang, Indonesia kalah 3-1 ya, di penyisian grup. Tapi masuk ke babak berikutnya karena memang ada keuntungan dengan pertandingan di partai lain yang membuat Indonesia meskipun kalah tapi bisa maju ke babak gugur. Tapi kalah 1-3 dari Jepang. Waktu itu belum ada Kevin Dix, belum ada Calvin Verdong, ya, belum ada Tom Hai, belum ada
Oratmangun juga belum ada. Artinya dengan kekuatan yang seperti sekarang, seperti apa sih Indonesia berada di hadapan Jepang? Ya, kalau kita ngomong Jepang itu udah tim top level di Asia. Jepang, Arab, Korea, Korea Selatan, Iran itu top level. Ketika Indonesia yang dengan penampilan seperti sekarang berhadapan dengan top levelnya Asia, sudah lawan Arab ya, 1-1 waktu di Arab. Lawan Jepang seperti apa sih? Itu yang membuat terus terang penasaran. Sekaligus bisa nggak kita dapat poin gitu ya? Realistis gitu ya, bisa nggak kita dapat poin? Kalaupun misalnya ini sekali lagi realistis. Kalau kalah nggak telak-telak amat, supaya di pertandingan berikutnya itu juga kita masih bisa ngejar gitu. Lawan Arab, karena setelah ini kan lawan Arab. Lawan Arab kita bisa seri di Arab. Di sini kenapa nggak bisa menang? Sebenarnya logikanya seperti itu. Tapi kan nggak semudah itu di lapangan. Karena sekali lagi Arab, Jepang itu tim-tim yang sudah top level. Arab begitu nggak bisa menang beberapa kali dan kesulitan langsung pecat pelatih. Australia juga pecat pelatih. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah membawa korban, pelatihnya Australia sama Arab yang nggak bisa menang dipecat sama federasi masing-masing. Cuman lawan Jepang ini menurut saya ada di dimensi yang berbeda sih. Tapi kalau bicara soal permainan atau taktik mungkin dari Jepang itu sendiri, apakah kemudian ada tren atau mungkin pola yang berubah dalam laga-laga terakhir Jepang melawan siapapun itu? Jepang itu mereka tipikal tim yang memang matang. Jadi nggak peduli main di mana, lawannya siapa, mereka stick aja gitu, main sesuai dengan pola mereka. Waktu lawan Bahrain, Indonesia kan sebelum lawan Bahrain itu lawan Jepang dulu. Jepang bisa menang di Bahrain. Berapa skornya? 5-0 apa ya? 5-0. Pemainnya itu diganggu. Gol pertama Jepang itu penalti. Matanya di laser. Nggak ngaruh sama Jepang. Dengan teror seperti apapun, ketika lawan Jepang, kalau level Asia itu nggak pengaruh. Mau main di kandang, mau main di kandang lawan, mau di kandang sendiri, itu gaspol. Jadi mereka stick dengan permainan mereka. Dan kelihatan deh waktu lawan Bahrain itu kayak nggak ngotot gitu loh mainnya. Ya, ketika mereka ngegolin tuh nggak berlebihan gitu ya. Jadi artinya mereka benar-benar percaya diri. Mainnya itu udah tenang. Ya pemain-pemainnya seperti yang disebut sama Mas Kesit tadi. Mainnya di Eropa gitu. Dari 27 pemain yang dibawa Jepang, hanya 4 pemain yang main di Liga Jepang. Jadi semuanya pemain-pemain yang main di luar Jepang gitu. Yang tadinya main di Jepang, diproduksi di Jepang. Mereka main di luar setelah matang di Jepang. Beda dengan kita kan. Kalau kita kan pemain yang diaspora yang diundang ke sini. Mereka besarnya di sana gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, penasaran nih sekarang dengan pemain diaspora kita lawan pemain diasporanya Jepang gitu ya. Seperti apa diaspora dalam hal mereka main di luar Jepang ya, bukan warga negara asing yang naturalisasi Jepang, enggak. Bang Kesit, berarti boleh kita sebutkan bahwa ini adalah pertandingan mentalitas? Bukan cuma mentalitas ya, tapi bagaimana kemudian kita melihat kualitas para pemain Indonesia dan juga pemain Jepang ya. Ya jujur saja, walaupun pada saat ini Indonesia 90% juga diperkuat oleh pemain-pemain yang berkiprah di klub Eropa ya. Tapi kalau kita bicara level, ya harus diakui pemain-pemain Jepang levelnya lebih bagus ya. Siapa sih yang nggak tahu Liverpool kan begitu? Siapa sih yang nggak tahu AS Monaco? Siapa sih yang nggak tahu Parma di Serie A yang kipernya di situ ya? Zion Suzuki, walaupun dia jarang diturunkan ya, tapi paling tidak Parma gitu loh, ya kan? Atau siapa sih yang nggak kenal Freiburg di Jerman, Celtic di Skotlandia? Ya jadi saya pikir memang kalau kita harus jujur juga mengakui bahwa walaupun sama-sama diperkuat oleh pemain yang punya pengalaman di Eropa, tapi tingkat atau level dari pemain-pemain Jepang ya itu masih lebih bagus dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Selain itu kan Jepang juga sudah lama bergabungnya. Tadi Erwin bilang pemain-pemain Jepang itu dari mudanya, dari kelompok umurnya mereka sudah menyatu begitu ya. Kemudian mereka setelah secara kemampuan mereka memang oke bermain di Eropa, mereka menyebar. Kalau Indonesia kan enggak gitu kan. Pemain Indonesia ya JHZ kan nggak pernah main di Indonesia, Oratmangun nggak pernah main di Indonesia gitu loh. Atau siapa, Ferdo nggak pernah main di Indonesia. Baru sekarang mereka diambil karena mereka punya darah Indonesia, kemudian juga mereka siap untuk membela Indonesia dan sekarang berkumpul ya dengan tim nasional Indonesia. Jadi itu yang membedakan antara Jepang dengan Indonesia. Jadi kalau bicara mental ya sudah pastilah saya katakan jujur bahwa mental pemain Jepang pasti juga lebih bagus. Tadi Erwin sudah bilang, Jepang mau disorot laser aja nggak ngaruh kok. Mereka mau disorakin penonton, mau bahkan kita ditantang loh supporter untuk memenuhi Stadion GBK. Buat mereka itu udah biasa, mereka udah tampil di Piala Dunia gitu kan. Mereka udah tampil di Piala Dunia dan mereka sudah terbiasa dengan situasi-situasi seperti itu ya. Makanya ini menurut saya juga satu tantangan yang sangat baik untuk pemain-pemain Indonesia gitu. Kalau Indonesia bisa
menahan seri aja nih menurut saya itu sudah bagus. Gitu. Kalaupun kalah, ya jangan banyak-banyak kalahnya. Itu bukannya pesimis ya, tapi kita realistis. Kita melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jepang dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia. Bang Erwin, tapi kita kan nggak boleh kecil hati. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, kan? Karena gini, Indonesia sekarang ada di posisi 5. Tapi kita nggak usah ngomong Jepang yang ada di posisi 1 ya, karena poinnya terlalu jauh. Tapi dengan posisi 2, 3, 4 itu dengan Arab, dengan Australia, dengan Bahrain, itu mepet gitu. Jadi sekali misalnya dapat poin seri seperti kata Mas Kesit tadi, dapat poin seri sementara tim lainnya kalah, kita bisa naik. Apalagi kalau menang. Yeah. Dan kita masih punya home lawan Jepang, lawan Arab, lawan Bahrain, lawan Cina. Jadi 4 nih kita punya home. Kalau misalnya menang semua itu kan poin penuh 12. Kan? Kalau misalnya meleset 1 masih punya 9 gitu kan. Dan kita bicara optimis, kalau kecil hati jangan. Karena kita bicara optimis, kita main di Arab tahan 1-1. Kita punya kesempatan main di GBK, ya kan? Main di Bahrain, tahan Bahrain 2-2. Kita main lagi di GBK. Lawan Cina, oke lah kita kalah 1-2 kemarin ya. Tapi secara permainan kita menang. Banyak peluang yang didapatkan oleh Indonesia. Jadi secara permainan, secara hasil, ketika Indonesia bermain di kandang lawan, itu positif gitu. Ya, di Arab, di Bahrain, kecuali lawan Cina. Tapi kita sekarang punya main 4 di kandang. Jadi jangan kecil hati. Tapi timnas Indonesia, Anda lihat sudah move on dari pertandingan terakhir melawan Cina? Harus. Makanya kita lihat, ini kebetulan lawannya pas Jepang lagi ya, lawan kelas berat lagi kan ya. Kebetulan udah agak lama, harusnya udah move on gitu. Lain cerita misalnya kalau habis lawan Cina, terus 5 hari kemudian lawan Jepang, nah itu yang masih tanda tanya. Tapi ini harusnya bisa move on. Untuk berbenah ya. On, ya. Oke, Bang Kesit, bagaimana melihatnya? Terakhir pertandingan dengan Cina, kemudian kita kalah, ada elemen-elemen kejutan di situ. Betul. Ketika kita menghadapi 2 pertandingan away, ya menghadapi Bahrain, harusnya menghadapi Bahrain itu kita menang. Ya. Lawan Cina juga harusnya kita menang itu. Iya, secara permainan kita menguasai kok gitu. Cuma kita sial aja gitu loh. Kita kebobolan lebih dulu, kemudian Cina bertahan total, kita kesulitan menciptakan gol untuk bisa menyamakan kedudukan ya. Tapi memang harus diakui bahwa pada saat menghadapi China itu ada, menurut saya ya, itu ada komposisi yang tidak pas ya. Seperti? Dibuat oleh Sintayong. Sepertinya pergantian pemain yang sebelumnya diturunkan menghadapi Bahrain sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah oke, tapi kemudian di China ternyata berubah. Ya, ada perubahan komposisi lah yang menurut saya ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesulitan dari tim nasional Indonesia pada saat menghadapi Cina. Tadi saya katakan, Cina ternyata nggak luar biasa gitu. Kalau, tapi ini kan kita bicara sudah lewat ya. Kalau waktu itu pemain-pemain yang tampil di Bahrain itu tetap ya diturunkan menghadapi China, saya pikir ceritanya akan berbeda. Gitu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir ini adalah momen yang sangat bagus bagi Indonesia, mumpung ketemu Jepang, ya, mumpung ketemu tim yang saat ini berada di peringkat pertama grup C, dan Indonesia juga sudah mendapatkan tambahan darah segar, Kevin Dix, ya. Tapi walaupun dia katanya sudah siap untuk diturunkan dan bakal tampil menghadapi Jepang, tapi menurut saya kayaknya kalau untuk jadi starter rasanya belum deh, rasanya gitu ya. Kenapa? Karena kan dia juga baru bergabung, dia butuh adaptasi, chemistry-nya juga harus dibangun. Tapi kita gembira karena ada Kevin Dix yang setidaknya bisa menjadi solusi ketika Chelsea Girls tidak bisa tampil pada pertandingan menghadapi Jepang. Oke. Kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda azan maghrib. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Erwin Fitriansyah, pemret bola.com, dan juga Kesit Handoyo, pengamat bola. Saya ingin ke Bang Erwin terlebih dahulu. Bang Erwin, tadi sebetulnya sudah kita bahas di segmen sebelumnya ya. Bang Kesit sudah berbicara soal Kevin Dix, Mas Erwin juga sudah. Nah, tapi kalau berbicara soal keberadaan Kevin Dix ini sebetulnya memang kebutuhan tim kah? Atau bagaimana kira-kira menilai ini? Kevin Dix ini salah satu pemain yang paling lama diincar sama Coach STY untuk diajak bergabung untuk memperkuat tim Indonesia. Tapi kalau lihat posisi Kevin Dix ini paling versatile kalau menurut saya. Bisa bek kanan, bek kiri, bek tengah, sama gelandang bertahan. Jadi bukan dalam posisi untuk pemain yang attacking, pemain menyerang gitu. Nah, kalau bicara soal pemain belakang, itu sebenarnya Indonesia udah punya banyak. Ya. Ada Sandy Walsh kalau di bek kanan, di kiri ada Sian Patinama, ada Calvin Verdong, di tengah juga ada J.I. Jess, ya. Ada
Justin juga bisa main di situ, Justin Hubner ya. Kalau pemain diasporanya, kalau pemain di Liga 1-nya kan ada Rizky Ridho. Nah, kalau bicara soal pemain belakang, sebetulnya Indonesia itu sudah banyak surplus gitu. Kalau misalnya Kevin Dix masuk ya bagus, memperkuat. Tapi kalau bicara soal kebutuhan, yang lebih dibutuhkan menurut saya adalah pemain yang menyerang, striker. Kekurangan kita ya? Iya, karena striker Ragnar Oratmangun bisa dimainkan sebagai striker, tapi aslinya dia bukan posisi striker. Ya, dia posisinya gelandang serang atau sayap kiri kanan. Rafael Struijk yang selama ini menjadi striker kita juga posisinya bukan striker murni sebetulnya, dia lebih ke posisi sayap kiri. Jadi kalau bicara kebutuhan, kita lebih membutuhkan pemain yang menyerang, khususnya penyerang utama, penyerang tengah. Tapi kalau Kevin Dix masuk, ya nggak apa-apa. Udah surplus, tapi kebetulan sekarang Hilgers nggak bisa main. Jadi terasa, oh ini Kevin Dix bisa main nih. Kalau misalnya dia fit, dia bisa adaptasi cepat, bisa main gitu, bisa main. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya pemain belakang itu kita surplus. Tapi kalau Dix masuk, siapa yang akan tersingkir kira-kira? Kan Hilgers nggak ada. Hilgers nggak ada, nggak bisa main karena cedera. Dia masih ada di klubnya di Belanda, jadi nggak ikut ke sini karena cedera. Jadi kalau Kevin Dix ada, dia bisa main di posisi Hilgers, di posisi back tengah yang sebelah kanan gitu ya. Di situ kan ada J.I.J., ada Justin, ada Rizky Ridho, dan Kevin Dix. Terserah ini dari 4 orang pemain back tengah yang bisa dimainkan sebagai starter siapa, ya Coach Sintayong yang paling tahu kondisinya. Ya opsinya lebih banyak buat Sintayong ya kalau untuk pemain bertahan. Kalau Hilgers masuk, punya 5 pemain. Untuk posisi 3 orang itu ada 5 orang pemain yang bisa dimainkan ya, yang kualitasnya juga bagus-bagus gitu. Bang Kesit, tapi kalau Rizky Ridho aman nggak posisinya? Sejauh ini saya melihat dia masih aman ya. Artinya dia menurut saya tetap menjadi pilihan utama dari Sintayong ya. Walaupun memang dalam beberapa pertandingan dia sudah mulai masuk dari bangku cadangan nih gitu ya. Apalagi nih dengan masuknya Kevin Dix, memang persaingan di lini pertahanan akhirnya menjadi lebih kompetitif ya. Masih bakal menjadi rebutan ini. Memang kalau kita bicara ideal pada saat ini menurut saya J.I.J. ya di lini pertahanan. Tapi kan sekarang si Justin Hubner sudah pulih lagi ya. Ini boleh jadi bakal rebutan nih. Kalau J.I.J. sudah lah, dia pasti nggak bakal tergoyahkan lah di situ. Tapi kalau kita bicara Rizky Ridho, di situ memang ada Justin Hubner. Kemudian juga kan Jordi Amat juga sudah mulai ada Jordi. pulih. Lupa disebut tadi Jordi. Iya, sudah mulai pulih. Artinya buat Rizky Ridho kalau dia masih posisinya ingin tetap aman, ya dia harus lebih fight lagi. Dia harus lebih mampu untuk menunjukkan kemampuannya bahwa dia layak untuk menjadi starter begitu. Oke, di laga Indonesia lawan Jepang nanti, siapa kira-kira pemain timnas Indonesia yang bisa berkontribusi lebih paling tidak untuk bersinar di laga Indonesia melawan Jepang? Ya ini tantangannya ya. Sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu ini kan sebenarnya yang tadi disebutkan oleh Erwin, lini depan. Kalau lini belakang kita udah sering dinyebutnya gitu kan. Wah, J.I.J. tampil luar biasa. Kipernya Mas, kipernya. Martin Paes juga benar. tampil begitu perkasa ya. Ini sudah rasanya kita sudah kenyang lah ya kalau kita melihat bagaimana aksi-aksi pemain belakang kita. Yang kita tunggu ini pemain-pemain penyerang ya. Rafael Struijk, ya dia sudah membuka lah kebuntuannya dengan gol yang sudah dia ciptakan. Kemudian juga Ragnar Oratmangun, kita tunggu lagi aksi-aksinya. Kemudian juga kalau misalnya ada kesempatan, misalnya Eliano Reinders ya, mungkin dia akan bisa tampil mengejutkan. Jadi yang kita tunggu pada saat ini adalah bagaimana kontribusi para pemain penyerang, ya penyerang-penyerang Indonesia nih. Apakah itu dari lini tengah maupun lini depan. Tapi yang sangat ditunggu adalah lini depan ya. Bukan cuma pemain-pemain diaspora saja atau pemain naturalisasi saja. Pemain-pemain lokal kita juga ditunggu ya. Ramadan Sananta kan masih dimasukkan lagi ya. Ada juga Yakob Sayuri ya, Yance Sayuri juga masuk gitu ya. Kita harapkan pemain-pemain Indonesia asli gitu ya, itu juga bisa memberikan kontribusinya dalam pertandingan penting menghadapi Jepang. Rizaldi, Mas Erwin? Malik Rizaldi mungkin juga bisa jadi opsi gitu ya. Karena waktu lawan Bahrain dia kan sempat jadi starter. Tapi hari ini nggak Tapi kalau nggak salah nggak dipanggil ya? Dia cedera memang. Iya, jadi artinya pemain-pemain seperti itu bisa jadi opsi. Iya. Cuma memang harus diakui harus perlu effort yang lebih dari pemain-pemain itu ya. Entah itu mereka harus bisa menjaga kebugarannya sehingga bisa dipanggil masuk dalam tim. Entah itu ketika dipercaya, ketika jadi starter atau jadi pemain pengganti itu bisa langsung menunjukkan kapasitasnya, mengubah jalannya permainan, mengubah gaya main. Itu kan yang harus benar-benar ditunjukkan. Karena
persaingannya nggak mudah gitu. Bahkan pemain diaspora seperti Shane Patinama aja kalah bersaing sama Calvin Verdong. Calvin Verdong kan jadi starter terus setelah dia masuk. Shane Patinama enggak. Bahkan di posisi-posisi seperti itu juga nggak bisa aman. Sesama pemain yang diaspora aja mereka persaingannya sangat ketat gitu. Tapi kira-kira nanti untuk line up pemainnya akan sama dengan pada saat melawan Cina kah? Atau mungkin Sinteyong sudah belajar pada saat kita berlaga dengan Cina? Kita sih berharapnya nggak ada perubahan yang terlalu drastis ya. Karena sebelum melawan Cina ketika menghadapi Bahrain, Australia itu kelihatan bahwa oh ini pakemnya seperti ini nih. Polanya 3-4-3 yang main di sini si ini gitu. Nah, ketika lawan Cina itu agak-agak wah kok Shane Patinama tahu-tahu Calvin Verdongnya jadi back tengah ada gitu elemen kan, kejutan ya. Asnawi tiba-tiba jadi starter. Iya, Asnawi jadi starter, Sandy Walsh-nya nggak ada gitu kan. Artinya Tom Hai mungkin waktu itu juga dipertanyakan, tapi ternyata dia nggak fit gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya fit 100% itu lawan Jepang, itu nggak bisa main-main gitu, nggak bisa coba-coba, nggak bisa, oh ini bisa kali ya, ini bisa kali ya. Agak-agak sangat riskan sih kalau misalnya coba-coba. Kalau formasi, ya kita tahu bahwa Jay di belakang ya, ada Rizky Ridho, ada Justin di situ. Sekarang ada Kevin Dix, sebelah kanan Sandy Walsh, sebelah kiri Calvin Verdong, tengah kalau misalnya Tom Hai fit dia bisa main dari awal. Ada Nathan, di kirinya ada Ragnar, di kanannya mungkin masih siapa nih? Apakah strike di kiri ya? Ragnar bisa di depan, kanannya apakah Witan atau Eliano? Tapi bisa saja Yakob misalnya. Yakob atau Yance bisa di kanan, itu jadi opsi juga sih. Artinya kembali lagi apakah pemain-pemain seperti Malik kita nggak bisa Marcelino nggak masuk. Marcelino, nah ini kalau dibandingin misalnya sama Rizky Ridho, menurut saya Marcelino perlu mengejar bahwa dia harus bisa lebih stabil. Ya. Dia pernah jadi pemain yang sangat bagus ya ketika ditangani oleh Coach Sintayong, tapi sekarang menurut saya penampilannya jadi naik turun gitu ketika diberikan kesempatan. Dia jarang starter sekarang. Ketika dijadikan pemain pengganti harus bisa langsung menunjukkan bahwa bisa jadi faktor yang mengubah permainan. Jadi artinya pemain-pemain yang terutama yang dari Liga 1, pemain-pemain yang Indonesia yang bukan naturalisasi ini harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing gitu. Karena kalau nggak bisa bersaing ya susah, karena 11 orang pemain dari kiper sampai depan itu kalau mau diisi pemain diaspora bisa. Gitu. Dan menurut saya juga nggak perlu ragu juga Sinteyong. Kalau memang kebutuhan menghadapi Jepang diaspora semua ya, iya. Why not begitu? Karena kan kalau misalnya begitu. Karena di kontraknya itu kan nggak ada, menurut saya ya, nggak ada kontrak dari Sintayong harus memainkan pemain yang non diasporanya, kan nggak ada gitu. Kita kan udah bicara tim nasional. Iya, target kan bicaranya target. Kan jadi nggak akan kontroversial kalau gitu. Saya pikir enggak lah. Ini untuk kepentingan nasional ya, ini untuk kepentingan. Apalagi melawan Jepang ya? Iya, ini untuk kepentingan di mana Indonesia harus bisa meraup poin ya dalam pertandingan menghadapi Jepang. Jadi jangan lagi ada kemudian dikotomi bahwa kenapa 11 pemain ini justru diaspora semua? Loh, justru ini yang saya tunggu-tunggu. Berani nggak dia turunin 11 pemain itu semuanya pemain diaspora ya, tanpa ada pemain lokal? Kalau memang kebutuhan tim menuntut seperti itu, ya kebugaran pemain ternyata memang para pemain diaspora ini jauh lebih fit dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia lainnya, saya pikir ya yang terbaik ya harus diberikan. 11 pemain starter versi Bang Kesit. Indonesia? Ya, untuk Indonesia. Ini agak berat. Di 3-4-3 ya. Justin Hapner, Jay Itzes, Jordi Amat. Jordi Amat mungkin bisa juga Kevin Dix. Tapi kalau Kevin Dix saya agak-agak masih mikir-mikir juga karena dia baru nih, baru datang, belum, takutnya nggak langsung tune in gitu ya. Kemudian di 4 kiri Verdong, kemudian ada Nathan, Choaon, Tom Hay. Kemudian juga ada Sandy Walsh, ya. Di depan Rafael Strijk, Ragnar Raratmangun, mungkin Jakob Sayuri. Oke, Bang Erwin. Saya beda di 3 belakangnya Kevin Dix yang jadi starter ya, dibandingkan Jordi Amat atau Rizky Ridho. Lalu di kanannya Eliano. Yang lainnya sama semua sama Mas Kesit. Jadi hanya 2 ya, Kevin Dix sama Eliano. Kalau Mas Kesit kan Jordi Amat ya, di belakangnya sama Yakob atau Yance. Kalau saya Eliano. Bang Kesit, tapi berani nggak kita main kemudian 3-4-3 melawan Jepang? Bukankah itu terlalu... Itu kan formasi yang memang sudah menjadi patronnya Sinteyong ya. Tapi formasi itu kan bisa berubah dalam arti kata
format tetapnya 3-4-3. Tapi katakanlah ketika kita mendapatkan tekanan mungkin bisa berubah menjadi 5-4-1. Itu aja. Jadi tergantung bagaimana kemudian lawan memainkan pertandingannya gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak ada perlawanan yang begitu agresif misalnya, 3-4-3 itu efektif. Tapi ketika katakanlah Jepang ternyata frontal, dia bermain offense gitu, itu bisa berubah menjadi 5-4-1. Bang Erwin menyerang atau bertahan? Kalau menyerang itu otomatis banyak celah ya. Bahaya. Akan membuka celah gitu ya. Akan membuka celah. Kalau menghadapi tim seperti Jepang, kalau langsung tampil menyerang itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Meskipun tampil di kandang, meskipun kita full tim. Ya meskipun sudah berbeda dibandingkan dengan Januari ketika kita kalah Indonesia 1-3 kalah lawan Jepang. Jadi yang paling realistis adalah menunggu. Seperti lawan-lawan Arab. Di pertandingan lawan Arab itu oke banget gitu ya. Nunggu ya, pemain Arabnya masuk, waktu counter tajam. Ya. Dan ketika sudah unggul, masih seperti itu. Jadi meskipun unggul, ya tetap main dengan cara seperti itu. Nah, itu yang menurut saya paling realistis ketika menghadapi tim seperti Jepang. Gitu. Bang Erwin, main di kandang itu jadi sesuatu yang positif ataukah mungkin jadi satu tekanan untuk timnas kita? Harusnya jadi sesuatu yang positif ya. Waktu menghadapi Australia kan seperti itu. Ya. Main di kandang, terus penontonnya banyak, levelnya Australia juga levelnya Jepang gitu ya. Meskipun mereka sempat kalah di kandang lawan Bahrain, tapi mereka bisa mengimbangi Jepang ketika main di Tokyo kan. Jadi ketika menghadapi Australia itu gambaran sangat mungkin seperti itu penontonnya, antusiasmenya ya, terus semangatnya, ya itu harus bisa jadi motivasi sih. Rugi dong kalau misalnya udah didukung gitu tapi malah jadi down gitu kan, malah jadi beban mental. Rugi. Oke, Bang Kasit, jadi dalam artian bahwa supporter Indonesia itu sebetulnya sudah berpikir realistis soal Indonesia melawan Jepang? Menurut saya sudah ya. Saya kira juga supporter harus bersikap seperti itu. Jangan terlalu kemudian overconfident, ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kita juga kan harus lihat kemampuan para pemain Indonesia. Oke lah, kita banyak dihuni oleh pemain-pemain yang juga berkiprah di liga-liga Eropa gitu ya, di klub Eropa. Tapi jangan lupa juga seperti tadi saya katakan di awal, Jepang juga bermain di sana tapi level klubnya kan beda. Level klubnya beda gitu. Artinya pemain-pemain Jepang juga sebelum mereka mentas di klub-klub Eropa, mereka sudah berkumpul lebih dulu waktu di kelompok umur di negaranya masing-masing. Mereka produk Liga Jepang yang kemudian diekspor ke klub-klub besar di Eropa. Gitu. Capsnya juga banyakan pemain Jepang, Mas. Banyakan, iya betul. Capsnya banyakan pemain Jepang. Karena pemain Indonesia, capsnya kan baru ya paling banyak 5, 4 gitu ya. Ya ketika pemain-pemain naturalisasi bergabung kan rata-rata paling banyak 7 atau 8 pertandingan gitu ya. Tidak sepenuhnya atau tidak semuanya pemain-pemain yang ada di tim nasional Indonesia, pemain naturalisasi itu memiliki caps yang banyak. Jadi memang masih butuh proses, masih butuh waktu untuk bisa menunjukkan bahwa timnas Indonesia itu, ini kan baru proses sebenarnya, kita menuju sebuah level, kalau saya katakan kita lagi menuju level Asia gitu loh. Ya, kalau Jepang kan levelnya sudah dunia gitu ya, Australia sudah dunia, Saudi Arabia juga sudah dunia. Kita baru mencoba untuk mendekati ke level Asia dan itu progresnya menurut saya terlihat sangat signifikan, sangat bagus. Artinya potensi Indonesia untuk mencapai di level Asia itu sangat tinggi. Anda bisa lihat itu melihat dari pertandingan mana? Bukan dari pertandingan, tapi dari hasil-hasil yang sudah diraih oleh Indonesia. Indonesia bisa masuk ke putaran ketiga. Selangkah lagi kan menuju Piala Dunia ini. Ya kan sebelum-sebelumnya kita nggak pernah. Dulu pernah memang tahun 85 ada timnas kita ya nyaris ya lolos juga ke Piala Dunia 86 waktu itu. Tapi gagal ya. Dan persaingan sekarang kan jauh lebih ketat. Persaingan sekarang itu jauh lebih kompetitif. Kita bertemu dengan negara-negara yang selama ini menjadi langganan Piala Dunia. Ya, Jepang, Australia, Saudi Arabia itu kan langganan Piala Dunia. Ya, yang belum, Cina pernah satu kali. Ya. Yang Korea. Belum kan, ya Korea. Indonesia kan belum. Indonesia dan Bahrain belum pernah tampil di Piala Dunia. Oke, Pak Erwin. Tapi kalau melihat dari sisi pemain-pemain Jepang, kira-kira siapa pemain yang harus sangat kudu mesti diwaspadai? Ya, pemain depannya ada Koki Ogawa. Karena Ueda yang cetak 2 gol waktu di pertandingan Piala Asia nggak main karena cedera. Tapi ada Koki Ogawa. Di beberapa pertandingan dia sudah cetak 4 gol. Ogawa ya. Sama satu klim sama Verdong. Iya. Jadi satu timnya Calvin Verdong, Koki Ogawa itu jadi andalan di lini depan Jepang. Ya, kalau kirinya ada
Kaoru Mitoma, di kanannya ada Kubo, di tengahnya ada Wataru Semua Endo. dong kalau gitu. Iya, pemain-pemain yang sudah sangat matang di Eropa gitu. Iya, Jadi iya. mereka-mereka ini bukan cuma sekedar pemain cadangan mati Iya. atau bukan sekedar pemain yang didatangkan oleh klub supaya klubnya menjadi sorotan masyarakat Jepang gitu. Enggak seperti itu, bukan duta Jepang yang ditaruh di klub. Enggak, mereka karena punya kualitas sehingga menjadi starter di klubnya di Eropa. Jadi pemain-pemain seperti itu yang rata dan harus benar-benar diwaspadai sih. Tapi kalau mereka bermain kemudian terus kita sebut bahwa mereka bisa bermain dengan sangat baik dalam hal aliran bolanya lancar ke mereka. Nah, siapa yang harus kita matikan dalam tanda kutip pemain-pemain Jepang ini? Semuanya ya Semua. Mas. Semua. Nggak ada. Semua? Iya, memang orang kadang-kadang melihat siapa pemain yang harus diwaspadai. Kalau menurut saya semua pemain Jepang itu berbahaya. Kalau udah lawan Jepang Aduh, udah. itu Kubo kalau udah pegang bola ngeri itu. Maksudnya playmaker-nya Minamino. ini atau siapa nih? Iya, Semua. jadi kalau saya melihat hampir semua pemain Jepang itu tahu kapan dia mesti mendelay, kapan dia kemudian harus melakukan tekanan, Cepat, kapan dia ya. mesti melakukan switch perpindahan misalnya dari kanan atau ke kiri atau kemudian menusuk dari tengah. Itu sudah jalan. Jadi kalau kita lihat permainan Jepang itu mereka memang betul-betul menikmati Iya. permainan gitu. Iya. Mereka sudah jalan gitu. Polanya itu sudah jalan. Mereka tahu gitu Nggak bagaimana. peduli melawan siapa ya? Iya. Iya. Kapan harus katakanlah buntu di kanan, mereka switch-nya tuh cepat gitu. Oke. Kalau melihat dari strategi-strategi dari Coach Shin yang melawan Cina kemudian line up-nya Iya. digonta-ganti, apakah itu akan kemudian terjadi lagi melawan Jepang? Kita akan bahas nanti. Iya. Usai jeda, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan berdialog atau berdiskusi, kita ikuti infografis yang satu ini. Ini adalah 6 laga tersisa untuk Timnas Indonesia, di mana 15 November nanti kita akan melihat Indonesia melawan Jepang. Kemudian pada 19 November Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Selanjutnya Indonesia akan kembali bertemu dengan Australia di 20 Maret 2025. Kemudian bertemu lagi dengan Bahrain di 25 Maret 2025 atau 5 hari setelah bertemu Australia. Kemudian akan menghadapi Cina kembali di 5 Juni 2025 dan kemudian bertemu lagi dengan Jepang di 10 Juni 2025. Oke, Bang Erwin, taktis, kebugaran, mentalitas tentu satu hal. Tapi jurus yang harus dikeluarkan oleh Sinteyong saat menghadapi Jepang nanti seharusnya seperti apa? Idealnya mungkin? Idealnya disiplin dalam bertahan ya pemain ya. Coach Sinteyong harus bisa menekankan pada pemain bahwa nggak boleh bikin kesalahan yang terjadi karena kesalahan sendiri ya. Nggak boleh seperti ketika menghadapi Bahrain, ketika menghadapi Cina itu, terutama ketika menghadapi Cina itu kan kesalahan sendiri, terutama gol pertama. Itu kan kesalahan Sien Patinama, hilang bola, dia nggak waspada, ada lawannya curi bola dan bisa kirim assist, akhirnya bisa cetak gol. Jepang tanpa lawannya bikin kesalahan sendiri, itu Jepang bisa bikin gol dengan mudah seperti ketika menghadapi Bahrain. Enak sekali ketika menghadapi Bahrain tuh pemain Jepang kayak nggak ngotot gitu ya. Mereka harus taruh bola di mana, posisi di mana, di dalam kotak penalti Bahrain tuh. Meskipun banyak pemain Bahrain, mereka tenang sekali dan bisa cetak gol dalam ruangan yang sangat sempit tanpa ada pemain Bahrain yang membuat kesalahan. Ya, jadi mereka bisa membongkar pertahanan lawan tanpa lawannya membuat kesalahan sendiri gitu. Jadi ketika menghadapi tim seperti Jepang nggak boleh ada kesalahan sendiri di lini pertahanan. Harus fokus disiplin dari menit pertama sampai peluit akhir. Itu pun kan juga belum tentu jaminan bahwa Jepang nggak bisa cetak gol ke gawang lawannya di grup C ini. Ya, nggak ada lawan dari Jepang yang nggak kebobolan di grup C. Jadi semuanya pernah kebobolan ketika menghadapi Jepang. Jadi nggak boleh lengah. Itu yang kelemahan yang kelihatan sekali ketika menghadapi lawan Cina. Nggak boleh lengah, Bang Kasit, setuju? Iya, fokus ya, disiplin itu menurut saya kunci dari timnas Indonesia untuk bisa setidaknya mengimbangi permainan Jepang. Kita tahu bagaimana agresivitas permainan Jepang. Kita tahu bagaimana ketajaman pemain-pemain Jepang ya, terbukti dengan gol-gol yang sudah mereka ciptakan gitu ya. Artinya bahwa Indonesia butuh fokus, butuh disiplin, betul jangan membuat kesalahan sedikit pun ya, terutama di lini pertahanan. Ini akan sangat fatal ya. Ketika menghadapi China itu
fatal sekali ya. Maksudnya membuang bola sudah di dekat line akhir gitu. Tapi ternyata pemain Cina masih bisa ngambil gitu yang akhirnya berbuah gol untuk Indonesia. Nah, situasi-situasi seperti ini yang menurut saya harus betul-betul diingat oleh para pemain Indonesia agar tidak melakukan kesalahan sedikit pun ya, sekecil apapun di lini pertahanan. Jepang itu tadi pemain kita nggak bikin kesalahan aja, mereka sepertinya begitu enjoy gitu memainkan pertandingannya gitu. Saya kira dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Jepang, satu kata menurut saya yang paling penting Indonesia adalah bagaimana kemudian ini motivasi juga harus tinggi nih menghadapi Jepang gitu. Jangan kalah dengan semangatnya Bushido Jepang gitu ya. Kita harus lebih kuat dari mereka karena kita tahu lah bagaimana militansi para pemain Jepang ini harus dilawan juga dengan motivasi yang tinggi dari para pemain, apalagi ada dukungan dari supporter Indonesia yang akan memenuhi GBK. Rasa-rasanya tapi akan ada elemen kejutan nggak nanti? Ada. Apa? Ya kejutannya pasti banyak ini. Kita menang itu pasti kejutan. Ya, kita seri juga kejutan juga. Kejutan gitu. juga. Okay. Kalau kalah sih nggak kejutan kayaknya. Oke, Bang Erwin setuju gitu. Jadi kalau misalnya kita menang kejutan, seri juga kejutan, kalau kalah ya sudah ketahuan gitu maksudnya. Kalau menang kejutan besar. Kejutan Ya, besar. Oh, ada levelnya. Besar, ya. Kalau seri hasil yang bagus juga gitu ya, hasil yang bagus. Kalau kalah, misalnya kalah, jangan banyak-banyak kalahnya. Karena bisa jadi selisih gol itu bisa berpengaruh gitu. Setelah poin sekarang ini sangat ketat, bisa jadi selisih gol ini akan membawa pengaruh juga gitu. Betul. Kalaupun kalah lawan Jepang, skornya lawan Cina 0-7 itu sangat mempengaruhi, bisa sangat mempengaruhi kalau hitungannya selisih gol gitu. Jadi kalaupun sampai kalah, jangan banyak-banyak gitu. Sebenarnya kan kita diuntungkan juga loh. Apa tuh? Tapi keuntungan juga, tekanan juga. Karena pertandingan antara Saudi Arabia menghadapi Australia, kemudian pertandingan Bahrain menghadapi Cina itu kan dia mainnya 1 hari lebih awal kalau nggak salah ya. Mereka kan tanggal 14 itu mainnya. Artinya dari hasil itu nanti itu kan bisa memberikan pengaruh juga buat mentalitas para pemain Indonesia begitu. Kalau hasil di 2 pertandingan yang akan dimainkan antara Australia menghadapi Arab, kemudian Bahrain menghadapi Cina itu kan akan memberikan pengaruh bagaimana kemudian Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang harus seperti apa gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya kita harus bisa memetik poin dari pertandingan ini. Oke. Skenario yang memungkinkan Indonesia untuk mulus ke Piala Dunia 2026 jika kalah, jika seri maupun jika menang. Kalau kalah lawan Jepang, kita masih bisa berharap lawan Saudi Arabia kita bisa mengambil poin penuh. Harus menang. Harus menang. Tapi kalau kita seri lawan Jepang, seri lawan Saudi Arabia, itu kita masih berani untuk hitung-hitungan. Karena kita masih punya pertandingan home lagi ya. Bahrain sama Cina. Bahrain menghadapi Cina itu harus direbut. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengalahkan Jepang, kita bisa mengalahkan Saudi Arabia, kita nggak usah nunggu putaran keempat kayaknya. Dari sisi Bang Erwin? Ya. Mau flashback dikit, kalau misalnya di Bahrain sama Cina itu kita bisa menang salah satu aja, itu langkahnya bisa lebih enak gitu. Tapi ya udahlah kita udah lewat lah ya. Udah lewat kita move on gitu. Sekarang lawan Jepang, Arab, salah satu ini harus dimenangkan kalau mau lebih enak lolosnya gitu ya. Lawan Jepang misalnya paling dekat lawan Jepang, misalnya seri di situ. Lawan Arab tetap harus menang gitu. Kalau seri dua-duanya masih tetap harus taruhnya kan lawan Bahrain, lawan Cina. Jadi di peringkat 1-2-nya 1-2 yang lolos langsung ke Piala Dunia itu kan diperebutkan Jepang, Arab, sama Australia, tim-tim langganan. Ini salah satu dari yang tersingkir ini kan saingan di peringkat 3-4-nya, ada di peringkat 3 gitu. Peringkat 4-nya, taruhlah salah satu ini Arab Saudi lah ya, Arab Saudi yang di peringkat 3-nya. Peringkat 4-nya ngerebutan 3 negara, Indonesia, Bahrain, Cina. Ya. Sekarang misalnya menang lawan Arab Saudi, kita masih punya Bahrain sama Cina, kalau bisa menang di kandang, itu paling nggak bisa masuk posisi 3 atau 4. Itu yang paling realistis. Karena peringkat 1, 2 itu susah. Setelah lawan Bahrain dan Cina kita nggak bisa dapat poin penuh. Harusnya kalau menang salah satu di antara itu kita bisa di posisi itu ya. Ya, paling tidak kita masih bisa bersaing di peringkat 2. Peringkat 2 atau peringkat 3. Iya. Peringkat 2 atau 3. Karena peringkat satunya ya udah Jepang lah. Kalau sekarang dengan situasi yang ada di Timnas Indonesia di peringkat kelima, ya memang yang paling realistis itu berebut di posisi keempat. Ya. Dan kita akan bersaing dengan seperti yang bilang Erwin, Bahrain dan China. Karena satu itu
Jepang. Dua antara Australia atau dan Arab. Saudi Arabia. Berarti kan kalau Australia katakanlah yang lolos, berarti 3 kan Saudi. Ya tinggal yang 4-nya ini Indonesia, Bahrain, China rebutan. Oke, pertanyaan yang sama untuk dua narsum ini terakhir. Jika Anda berada di depan Sinteyong saat ini, dengan masa persiapan melawan Jepang relatif singkat, apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Kesit? Saya cuma akan bilang begini, jangan sampai kalah lawan Jepang. Udah itu aja. Jangan sampai kalah Jangan lawan sampai Jepang. kalah lawan Jepang. Nggak ada pesan lain selain itu. Enggak. Dia udah tahu tuh kalau jangan sampai kalah berarti kan minimal seri. Oke, Bang Erwin. Coach STY jangan bikin kami bertanya-tanya kenapa sih ini yang diturunkan, kenapa itu Nah. diturunkan waktu lawan Bahrain, waktu lawan Cina. Jangan Cina. bikin kami bertanya-tanya seperti itu gitu. Meskipun ya memang beliau yang paling tahu siapa yang paling siap gitu ya dengan strategi apa gitu. Oke, Anda menyerahkan sepenuhnya 11 pemain starter untuk kepada Sinteyong? Oh iya, Tentu saja. iya. Karena dia yang lebih tahu kan, seperti kata Erwin. Dia yang lebih tahu kondisi pemain pada saat itu. Siapa yang paling fit, siapa yang paling siap untuk diturunkan. Oke, baik, Bang Erwin, Bang Kesit, terima kasih Untung untuk nggak ditanya analisanya. prediksi skor. Aduh, hampir lupa. Boleh deh prediksi skor. Aduh, diingetin lagi ya. Ayo, Bang Erwin. Kalau saya yang penting asal jangan kalah lah. Asal jangan kalah. Iya. Prediksi skor dong. Berat kalau skor. Nah, bingung. Namanya juga prediksi. Harusnya ngomongnya kalau udah closing ya. Salah kan ngomong kan? Ayo, prediksi skor. Bang Erwin. Saya berusaha optimis bisa main 1-1 lawan Jepang. 1-1. Oke, Bang Kesit. 0-0. 0-0. Oke, seri ya dua-duanya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah datang di NTV Prime hari ini, sudah memberikan ulasan-ulasan atau analisanya terkait dengan Indonesia melawan Jepang nanti. Terima kasih sekali lagi, kita berjumpa di lain kesempatan. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Bulletin akan kami lanjutkan.